Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Bawana Fahmi dari kelas Instrumentasi Putra NPT 4121001. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul Cisco Networking Academy modul 3.3.1 yang berjudul Software Version Control with Git. Karena itu saya akan share screen terlebih dahulu untuk modulnya. Ini ada modulnya. Untuk modul ini ada tujuan atau tahapan yang pertama yaitu kita luncurkan VM device C, yang kedua menginisiasi Git, yang ketiga pemetaan dan penerapan file di repository Git, yang keempat mengelola file dan melacak perubahan, yang kelima cabangan dan penggabungan, yang keenam menangani konflik penggabungan, yang ketujuh mengintegrasikan Git dengan GitHub. Lalu skenario-nya dalam bab ini kita akan menjelajahi dasar-dasar sistem kontrol distribusi Git termasuk sebagian besar fitur. Lalu kita akan mengintegrasikan repository Git lokal dengan GitHub berbasis cloud. Sumber daya yang diperlukan itu sebuah PC, lalu kotak virtual atau virtual box dengan VMware, yang ketiga mesin virtual device C. Tentu saja ke tahapan yang pertama yaitu luncurkan device C VM. Di sini saya sudah luncurkan di sebelah kiri device JVM dan di kanan ada modelnya. Lalu untuk yang kedua kita menginisiasi Git. Kita akan menginisiasi pada part ini kita inisiasi Git repository dengan pertama klik terminal emulator icon, lalu kita cek directory apa saja yang ada, lalu kita masuk ke direct. Lalu kita konfigurasi informasi yang akan digunakan di lokal eh, repository ini. Kita copy aja, kita ganti eh, sampel user dengan username kita dan email kita. Lalu git config global user email. Setelah itu kalau kita mau review git config yang telah kita buat, kita bisa masukkan git config min list. Ya, ini sudah bisa kita lihat. Lalu kita masukkan komen cd untuk masuk ke direktori lab devnet src. Kita masuk ke direktori lab slash devnet src. Lalu kita membuat git intro dengan eh, perintah mkdir. Mkdir git intro. Oke,
Jadi di sini saya sudah punya file mp3 git intro sudah dibuat. Lalu kita masuk ke direktorinya git intro. Setelah masuk ke di directory git intro, kita gunakan perintah git init untuk masuk untuk inisiasi. Setelah itu kita gunakan ls-e untuk melihat history. Setelah itu eh, nomor 9, nah yang tahapan G, saat mengerjakan proyek, Anda akan memeriksa untuk file nama yang telah berubah. Kita cari dengan git status. Sini ada on branch, sebelumnya telah diubah namanya ke dpsc. Lalu part 3, kita akan pemetasan dan penerapan file di repository. Nah, satu buat file dpsc.txt dengan perintah echo am. Setelah itu kita gunakan perintah dari file dengan ls-e, ls-l. Ini sudah ada terbuat dpsc.txt. Lalu kita selanjutnya periksa status repository dengan git status modified. Lalu untuk ketiga, memetaskan file dpsc.txt, kita lakukan dengan perintah git add. Terus menggunakan perintah eh, git status untuk melihat status. Lalu selanjutnya eh, step keempat, kita akan commit file dengan comment git commit min m message. Kita enter saja. Selanjutnya kita akan melihat eh, commit history dengan perintah git log. Sini ada story-storynya setelah kita lakukan.
Lalu selanjutnya melihat riwayat riwayat. Lalu selanjutnya kita bagian keempat memodifikasi file dan melacak perubahan. Eh, kita pertama ubah file dulu dengan eh, echo I'm engineering to understand Git. Masukkan ke device.txt. Ini kita keluarkan dulu dengan Ctrl C. Dengan perintah quit, pencet Q. Lalu kita paste di sini. Setelah itu kita gunakan perintah cat untuk melihat file yang telah dimodifikasi. Ya, telah ditambahkan I'm on my way passing dan I'm beginning understand cat. Dan I'm beginning to understand Git. Selanjutnya verifikasi perubahan pada repository di step 2 dengan git status modified. Lalu selanjutnya kita ke step 3, kita stage the modified file. Kita add dengan perintah git add device.txt, kita paste saja di sini. Setelah itu kita terapkan file yang di stage. Kita masukkan git commit min m. Setelah itu kita verifikasi lagi menggunakan log. Setelah itu kita masukkan commit ID original dengan commit ID terbaru. Ini commit ID-nya ini dengan yang terbaru di atas dan yang lama di bawah. Eh, kita bandingkan saja commitnya. Kita masukkan git diff. Masukkan commit ID-nya sebelumnya yang di bawah. Lalu yang di atas itu kita enter saja. Ini ada perbedaannya. Ditambahkan I'm beginning to understand Git. Lalu selanjutnya yang kelima, kita cabang dan penggabungan dari Git, dari repository Git.
Langsung saja pada bagian ini kita akan membuat cabang baru, mengisi cabang dan membuat perubahan di cabang. Langkah pertama kita buat cabang baru dengan perintah git branch feature. Masih di directory git intro. Lalu kita verifikasi dengan git branch. Kita ada di master. Lalu kita periksa cabang baru dengan git checkout feature. Kita telah ganti ke feature. Kita verifikasi dulu. Kita ada di mana? Kita ada di feature sekarang. Lalu selanjutnya tambahkan baris baru ke file dvsc dengan perintah echo. Kita tambahkan lagi baris baru di file dvsc.txt. Sudah selesai ditambahkan, lalu kita periksa, eh, kita pastikan apakah teks sudah masuk dengan perintah cat. Nah, sudah. Di sini sekarang ada 3 baris. Lalu kita stage untuk file yang telah dimodifikasi ditambahkan menjadi 3 baris. Jadi kita tambahkan dengan git add dvsc.txt. Setelah itu kita gunakan perintah git status untuk melihat eh, file di feature modified. Lalu selanjutnya langkah ke-6 kita commit, kita terapkan file yang ada di branch feature, lalu kita git commit min m, kita copy saja, kita paste, kita enter, lalu kita eh, gunakan perintah git log untuk melihat perubahan apa saja yang telah kita buat di sini. Setelah itu kita gunakan perintah git checkout master untuk memeriksa cabang di master. Kita get quit, lalu kita paste, kita balik ke master, lalu kita gabungkan konten file dari feature ke master dengan perintah git merge. Karena tadi kita masukkan branch name-nya feature, jadi kita masukkan git merge feature. Sudah ditambahkan. Selanjutnya kita verifikasi dengan perintah cat dvsc. Ya, sudah di cabang master juga. Lalu kita bisa menghapus eh, cabang di langkah 9. Kita pastikan dulu dengan menggunakan git branch. Masih ada cabang feature, lalu kita hapus dengan git branch min d feature. Min d artinya delete. Sudah terdelete. Lalu jika kita cari git branch-nya, maka feature-nya sudah tidak ada lagi. Ini ada master dan test. Selanjutnya kita bagian ke-6, kita eh, handling merge konflik atau menangani konflik penggabungan. Kita membuat cabang pengujian, memverifikasi kontennya, mementingkan dan menerapkan cabang pengujian, dan beralih ke cabang master. Langkah pertama itu kita buat cabang baru tadi dengan git branch test.
sudah ada, sudah ada sebelumnya. Lalu kita eh, cek, sudah, kita beralih ke tes, lalu kita cek apakah sudah masuk ke tes, kemudian git bench ya sudah masuk ke tes, lalu kita verifikasi konten DVSC saat ini, perhatikan baris pertama berdasarkan kata Cisco. Sini mungkin kita up dulu saja branch testnya. Nah, sebelumnya telah saya isi. Jadi kita pertama keluar dulu ke branch, check out master, lalu kita hapus refresh-nya. Setelah itu kita buat lagi, kita buat dengan git branch test, lalu kita cek, kita masuk ke git branch test. Setelah itu kita konfirmasi dengan perintah git branch. Kita sudah masuk ke tes, lalu kita eh, verifikasi konten dpsc.txt dengan perintah cat dpsc.txt. Sini sudah ada. Selanjutnya kita ubah konten dpsc.txt di cabang pengujian dengan perintah set i to dpsc. Setelah itu kita verifikasi konten dpsc yang telah dimodifikasi. Kita lihat dengan cat. Di sini Cisco berubah menjadi Netacad sesuai dengan perintah yang telah kita buat, Cisco Netacad. Lalu kita tahapan ke-6 yaitu kita terapkan eh, pada cabang pengujian. Kita gunakan git commit -e. Setelah itu kita periksa ke cabang master dengan git checkout master. Setelah itu kita verifikasi kita sedang di master dengan git bench. Kita sedang berada di master ya. Selanjutnya kita ubah juga konten dpsc di cabang master. Selanjutnya kita verifikasi dengan perintah cat dpsc.txt. Sini juga sudah berubah. Lalu kita stage dan terapkan cabang master dengan git commit -e.
Lalu coba kita gabungkan yang tes dengan master dengan perintah git merge test. Lalu kita karena konflik konten, kita temukan konflik konten dengan perintah git log. Di sini kita gunakan perintah untuk melihat eh, dpsc, gunakan perintah untuk melihat konten file dpsc.txt yang berisikan versi head cabang master yang berisi kata devnet bertentangan dengan cabang uji eh, netakat. Coba kita lihat di sini Cisco ke devnet, lalu kita klik terlebih dahulu, kita paste. Di sini devnet dan netakatnya tidak sinkron ya. Di bagian master devnet dan di bagian tes itu netakat. Selanjutnya kita edit file dpsc.txt secara manual untuk menghapus teks yang bertentangan dengan vim dpsc.txt. Kita hilangkan yang bertentangan yaitu dpsc. Kita hilangkan head I'm on passing ininya, yang kuning kita hilangkan semua. Kita hilangkan ya. Setelah itu kita klik escape, lalu kita eh, wg, lalu enter. Sudah tersave. Setelah itu kita verifikasi edit dengan perintah cat dpsc.txt. Sudah tidak ada lagi yang bertentangan. Selanjutnya kita commit dengan git add dpsc.txt. Lalu kita masukkan
git commit min a min m manually merged combine. Commit min a min m manually merged from test branch. Kita enter. Selanjutnya kita verifikasi dengan git log. Sudah dari eh, tes ke master. Selanjutnya kita ketik klik Q untuk quit. Lalu kita ke part 7. Kita mengintegrasikan Git dengan GitHub. Jadi Git ini kita berjalan secara lokal, lalu kita akan memasukkan Git lokal ini ke dalam GitHub sebagai cloud. Langkah pertama kita bisa buat dulu akun GitHub. Eh, kita buka di web browser. Sebelumnya saya telah memiliki akun ya, saya sudah login, username saya. Lalu kita masuk ke GitHub dan buat repository baru. Ini tanda plus, kita buat new repository. Lalu kita buat sebelumnya repositorinya sudah ada. Kita ke device ini kita hapus dulu saja ya. Jadi kita hapus dulu repository karena kebetulan ini saya mengulang lagi eh, untuk membuat modul ini. Nah, sebelumnya suaranya error. Kita hapus dulu repository yang telah ada karena nanti akan terjadi double. Masuk ke setting, lalu kita ke danger zone, kita delete this repository, kita delete, kita type, terkonfirmasi untuk penghapusan file. Setelah kita delete, kita konfirmasi dengan password. Sudah di delete. Lalu selanjutnya kita buat repository baru dengan klik tambah new repository. Kita sesuaikan dengan modul device tadi exa tadi team, copy saja. Lalu deskripsinya kita buat working together to pass the exam.
Lalu untuk private or public ini kita buat private dan langsung aja kita create repository. Setelah kita membuat repository, kita eh, belum masuk ke kita konekkan ke repository locker terlebih dahulu. Kita masuk ke eh, lab devnet src git intro. Setelah itu kita call direktorinya dengan mkdir. Ya, sudah ada sebelumnya, nah, sudah dibuat. Lalu kita masukkan ke direktori dpsc study exam dengan perintah cd. Lalu kita masuk ke copy file dpsc .txt. Setelah itu kita eh, periksa apakah telah disalin dengan perintah ls. Sudah ada di dpsc study exam dpsc.txt-nya. Lalu kita lihat, kita review file dpsc.txt-nya dengan komen cat. Sini 3 baris. Lalu kita inisiasi untuk repository Git baru. Kita buat git init. Setelahnya kita masukkan git init config list. Sini nama, username, dan email. Setelah itu eh, kita cocokkan username dengan username Git kita sudah sama kebetulan dan ini sudah sama. Langkah selanjutnya kita arahkan repository Git ke repository GitHub dengan perintah git remote at origin http.git. Kita ganti Git username-nya dengan username kita. Di sini GitHub username-nya dengan username kita. Kita enter saja. Sudah ada sebelumnya. Lalu kita pastikan Git berjalan dengan Git remote verbose. Sudah berjalan dan push. Lalu kita masuk ke git log untuk melihat apakah ada kesalahan. Lalu selanjutnya tahapkan stage dan lakukan dan buat file dvsc.txt, paste git add dvsc. Selanjutnya kita masukkan perintah git commit untuk commit file dvsc ke GitHub-nya. Setelah itu kita verifikasi commit dengan git log dan kita cek dengan git status. Selanjutnya langkah ke-11 kita push eh, file ke GitHub repository dengan perintah
git push origin master, enter. Lalu kita diminta username untuk GitHub-nya, lalu enter. Kita masukkan paspornya, yaitu kita buat dulu eh, personal code, atau kita masuk ke setting, ke developer setting, kita personal access token kita buat dulu. Kita generate saja nih token. Kita buat token, kita buat file token klasik saja, generate file token. Lalu ini boleh kita centang semua. Selanjutnya kita generate dan kita copy tokennya. Lalu kita paste saja di sini. Setelah itu enter. Ya, sudah ke push. Kita verifikasi dengan apakah eh, file telah di push dengan masuk ke web browser tadi. Lalu kita cek di repository kita, your repository, dpsg study team. Ya, telah ada file dpsg.txt karena tadi kita telah push, kita buka dan hasilnya sama dan sesuai 3 baris, sesuai dengan apa yang telah kita coding tadi di terminal. Mungkin eh, untuk itu telah selesai lab ke 3.3.11 ini. Kita telah berhasil membuat repository Git lokal, lalu Git ke masukkan Git ke GitHub, dan kita bisa kita telah berhasil juga untuk push file dari Git lokal ke GitHub. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.